Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus kuatku kembali mengawali hari kita di saat ini, tentunya dengan renungan firman Allah. Sebelum kita merenungkan firman Allah, mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur, berterima kasih buat kesempatan yang baru Tuhan beri bagi kami, untuk kami boleh menikmati hari ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Allah Roh Kudus terus memimpin langkah hidup kami Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga apapun yang kami kerjakan, yang kami lakukan, semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Saat ini Tuhan, sebelum kami melangkah, kami mau mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus bekerja di dalam setiap hati kami Tuhan, untuk kami boleh mengerti setiap keperkataan firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kami. Kami sambut berkat firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai orang percaya atau sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadi pribadi-pribadi yang memiliki pengaruh atau dampak positif kepada setiap orang. Mengapa hal ini menjadi satu keharusan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan? Karena hal inilah yang dikehendaki Tuhan untuk kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Yesus Kristus yang adalah Tuhan kita sudah memberikan teladan yang baik dan benar bagi kita, sampai Dia rela memberikan nyawanya untuk menebus dosa dan pelanggaran kita. Puji Tuhan, kita yang adalah pengikut Kristus, untuk kita menjadi teladan yang memberi pengaruh yang benar kepada orang lain, tentunya kita harus mengisi hidup kita dengan firman Allah. Dan kita harus penuh dengan Roh Kudus agar kita menghasilkan buah roh yang dapat dilihat dan dinikmati oleh orang lain. Kesempatan kali ini, Yesus kuatku memberi judul renungan kita, Tabur Tuai, yang terambil di dalam Amsal 11 ayat 25. Saya akan bacakan bagi kita semua. Firman Tuhan berkata, "Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum." Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan yang begitu indah datang dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dari pembacaan kita saat ini, kita dapat menarik satu kesimpulan bahwa kita akan menerima jika kita memberi. Bahkan kita akan menerima lebih banyak dari apa yang sudah kita beri. Tentunya dengan satu catatan, bahwa Tuhan menghendaki untuk kita memberi dengan hati yang rela, dan yang kita beri itu adalah yang terbaik dari apa yang kita miliki. Sebab apa yang ditabur itu juga yang akan dituai. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Lukas 6 ayat yang ke-38, di kalimat terakhir menyatakan, "Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Kita sebagai orang percaya, kita harus memiliki prinsip bahwa saat kita memberi, hendaknya dalam pemberian kita itu di dalamnya terkandung kemurahan hati dan hati yang penuh belas kasihan. Mengapa? Karena hal ini juga terdapat di dalam pribadi Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Matius 5 ayat yang ke-7 berkata di sana, "Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan." Bapak Ibu Saudara, saat hal ini kita berlakukan dalam kehidupan kita, maka ini juga akan menjadi gaya hidup kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tabur tuai adalah satu tindakan yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan akan berdampak dalam hidup kita di kemudian hari. Saat kita menabur hal yang benar, maka kebenaran itu akan menjadi bagian dalam hidup kita. Saat kita memberi dengan sukarela, berarti kita tidak mengharapkan balasan. Karena sebagai orang percaya kita tahu bahwa Allah sanggup melimpahkan berkat-Nya dalam kehidupan kita. 2 Korintus 9 ayat 7 dan ke-8 saya akan bacakan bagi kita semua. "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Ayat ke-8, "Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan."
Haleluya. Allah dalam pribadi Yesus Kristus sudah menganugerahkan hal yang luar biasa bagi kita sebagai orang percaya, yaitu kasih-Nya yang tidak dapat kita ukur dan tidak dapat kita selami. Kasih yang penuh dengan pengorbanan, kasih yang tanpa syarat untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya kepada Dia tentunya, agar tidak mengalami kebinasaan, tetapi hidup kekal bersama Dia di dalam kerajaan sorga. Kita yang hidup di dalam Kristus, yang sudah menerima keselamatan melalui kasih Allah, hendaknya kita juga mau agar orang-orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan dan menerima keselamatan dapat menikmati seperti apa yang sudah kita terima dari Allah. Tentunya dengan berdampak dan memberi pengaruh yang benar kepada mereka melalui perbuatan kita yang penuh kasih. Kasih Allah mengajarkan kita memiliki kemurahan hati. Kasih Allah mengajarkan kita untuk menginginkan kebaikan orang lain tanpa peduli apa yang dilakukan oleh orang itu. Kasih Allah juga mengajarkan kita untuk tidak mengharapkan balasan atas apa yang sudah kita lakukan. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita menabur kasih itu dimanapun kita pergi dan kita berada, menjadi dampak yang benar, menjadi dampak positif, baik dalam lingkungan keluarga kita, lingkungan tempat tinggal kita, bahkan dalam kehidupan sosial kita. Oleh karena itu, mari apapun benih yang kita tabur, buahnya akan kita tuai di kemudian hari. Oleh sebab itu, mari kita selalu menabur kebaikan dan kebenaran, agar hal itu juga yang akan kita tuai di kemudian hari. Puji Tuhan, ini firman Allah. Mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Terima kasih. Kami sangat bersyukur Tuhan punya Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau sudah memberikan kami teladan yang benar Tuhan, agar kami memiliki kasih dalam hidup kami. Agar kami boleh Tuhan Yesus sebagai umat-umat Tuhan, kami boleh menabur kasih itu kepada siapapun yang kami jumpai Tuhan. Dan biarlah Allah Roh Kudus yang memampukan kami, agar kami terus melakukan hal-hal seperti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, buat firman Tuhan yang kembali datang mengingatkan kami, untuk kami terus menabur. Karena kami tahu Tuhan, saat kami menabur hal-hal yang benar, maka kami akan tuai juga hal-hal yang benar dalam kehidupan kami. Pakai kami Tuhan sebagai saluran perpanjangan tangan-Mu Tuhan, untuk menjadi dampak yang lebih baik lagi kepada siapapun yang kami jumpai. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Hamba-Mu berdoa Tuhan buat seluruh umat-umat Tuhan, bahkan jemaat Tuhan yang ada. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biarlah Tuhan Yesus yang terus menuntun hidup mereka. Biarlah setiap firman Tuhan yang mereka dengar Tuhan, itu termeterai dalam kehidupan mereka, dan mereka boleh lakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Berkati pekerjaan mereka Tuhan, berkati rumah tangga mereka Tuhan, berkati apapun yang mereka kerjakan saat ini. Kami percaya Tuhan, lewat setiap apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, setiap tanggung jawab yang Tuhan beri bagi kami Tuhan, itu boleh kami lakukan karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami bersyukur dan kami terima kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.